Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Aridia Amarawati dengan NIM 24106331. Ingin mempresentasikan tentang analisis pengaruh Green Logistik terhadap pengurangan emisi transportasi padat pada PT XYZ. Latar belakang, peningkatan aktivitas industri dan distribusi mendorong konsumsi bahan bakar dan emisi transportasi yang berdampak pada perubahan iklim. Green Logistik hadir sebagai solusi dengan mengintegrasikan praktik ramah lingkungan dalam seluruh proses logistik tanpa mengurangi efisiensi operasional. PT XYZ sebagai perusahaan transportasi dan distribusi memiliki potensi emisi yang tinggi. Namun, implementasi green logistik masih menghadapi kendala seperti armada dan rute yang belum optimal. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa penerapan green logistik mampu menurunkan emisi transportasi secara signifikan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh green logistik terhadap pengurangan emisi transportasi di PT XYZ guna mendukung logistik yang berkelanjutan. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana penerapan green logistik pada PT XYZ dalam kegiatan transportasi dan distribusi. Yang kedua, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pengurangan emisi transportasi pada PT XYZ. Yang ketiga, seberapa besar pengaruh penerapan green logistik terhadap pengurangan emisi transportasi pada PT XYZ. Tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana penerapan green logistik pada PT SYZ dalam aktivitas transportasi dan distribusi. Yang kedua, untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pengurangan emisi transportasi di PT XYZ. Yang terakhir, untuk menganalisis seberapa besar pengaruh green logistik terhadap pengurangan emisi transportasi pada PT XYZ. Tinjauan pustaka yang pertama itu ada Green Logistik. Green Logistik merupakan pendekatan manajemen rantai pasok yang bertujuan mengurangi dampak lingkungan dari aktivitas logistik dan transportasi. Konsep ini menekankan penerapan praktik ramah lingkungan untuk meminimalkan polusi dan konsumsi bahan bakar fosil. Green Logistik mencakup aktivitas rantai pasok yang berorientasi pada keberlanjutan dan pengurangan jejak lingkungan. Selain itu, konsep ini melibatkan prinsip reduce, reuse, dan resell dalam pengemasan serta transportasi. Dengan demikian, Green Logistik tidak hanya berfokus pada efisiensi operasional, tetapi juga pada pengurangan dampak ekologis. Prinsip-prinsip Green Logistik. Yang pertama adalah optimalisasi rute atau efisiensi transportasi, yang kedua penggunaan energi bersih, yang ketiga digitalisasi dan teknologi manajemen armada, yang keempat green processing atau pengadaan hijau, yang terakhir adalah green manufacturing dan distribusi hijau. Selanjutnya ada komponen green logistik. Yang pertama adalah green manufacturing, proses produksi ramah lingkungan melalui penggunaan bahan bersih, pengurangan limbah, dan efisiensi energi sejak tahap awal produksi. Yang kedua ada green distribution, distribusi barang dengan memperhatikan efisiensi rute, pengelolaan armada, dan pemilihan transportasi beremisi rendah. Yang ketiga, reverse logistik, pengelolaan pengembalian produk untuk didaur ulang atau digunakan kembali guna mengurangi limbah. Yang keempat, waste management, pengelolaan limbah dari aktivitas logistik seperti pengemasan, produksi, dan transportasi sebagai bagian dari kinerja logistik hijau. Yang kedua ada emisi transportasi. Transportasi merupakan salah satu penyumbang utama gas rumah kaca, khususnya CO2, yang berdampak negatif terhadap lingkungan. Penelitian menunjukkan bahwa sektor transportasi di Indonesia memberikan kontribusi besar terhadap emisi nasional dan terus meningkat seiring pertumbuhan kendaraan. Studi di Kabupaten Magetan mencatat emisi CO2 transportasi yang tinggi dengan potensi peningkatan tahunan jika tidak dikelola. Penelitian di Bandung juga menunjukkan peningkatan beban emisi akibat pertumbuhan volume kendaraan. Emisi transportasi berdampak luas, mulai dari pemanasan global, polusi udara, hingga penurunan kualitas kesehatan masyarakat. Faktor penyebab tingginya emisi transportasi. Tingginya emisi transportasi dipengaruhi oleh penggunaan kendaraan berbahan bakar fosil, peningkatan volume kendaraan, serta ketidakefisienan rute dan kemacetan yang meningkatkan konsumsi bahan bakar. Faktor-faktor tersebut menyebabkan emisi CO2 terus meningkat dari tahun ke tahun. Dampak emisi transportasi terhadap lingkungan dan operasional. Emisi transportasi meningkatkan gas rumah kaca yang memicu pemanasan global dan menurunkan kualitas udara. Polutan kendaraan berdampak buruk pada lingkungan, kesehatan masyarakat, serta efisiensi dan biaya operasional transportasi.
Yang ketiga ada penerapan grand logistik di sektor transportasi. Praktik grand logistik di Indonesia umumnya dilakukan melalui optimasi rute dan pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi transportasi dan menurunkan emisi. Selain itu, penggunaan bahan bakar lebih bersih serta pengalihan moda transportasi ke laut atau kereta mulai diterapkan untuk mengurangi polusi dan meningkatkan efisiensi distribusi. Selanjutnya ada teknologi dan inovasi grand logistik. Teknologi dan inovasi pendukung penerapan green logistik melalui sistem manajemen armada, GPS tracking, dan digitalisasi untuk mengoptimalkan rute serta menekan konsumsi bahan bakar. Penggunaan kendaraan listrik, energi terbarukan, dan teknologi berbasis green score terbukti meningkatkan efisiensi energi dan mengurangi emisi serta limbah. Selain itu, lot dan automated warehouse system membantu pemantauan real-time dan membuat proses logistik lebih efisien serta ramah lingkungan. Hambatan dan tantangan penerapan green logistik. Penerapan green logistik di Indonesia masih menghadapi hambatan seperti tingginya biaya investasi teknologi ramah lingkungan dan keterbatasan infrastruktur pendukung. Selain itu, rendahnya kesadaran perusahaan serta belum adanya standar operasional yang seragam membuat implementasinya belum optimal. Kondisi ini menunjukkan perlunya dukungan kebijakan, insentif, dan penguatan kapasitas teknologi agar green logistik dapat diterapkan secara lebih luas. Teori pendukung. Penelitian ini menggunakan Jamovis sebagai alat analisis statistik untuk menguji validitas, reliabilitas, dan pengaruh green logistik terhadap emisi transportasi melalui analisis regresi. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa pengukuran efektivitas green logistik memerlukan analisis kuantitatif berbasis data agar hasilnya objektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, Jamovi dipilih karena mampu menghasilkan analisis statistik yang akurat dalam menilai hubungan antara penerapan green logistik dan pengurangan emisi transportasi. Yang kelima ada penelitian terdahulu. Yang pertama dari Putra dan Nur Cahyo 2020 yang berjudul Implementasi Sistem Transportasi Cerdas untuk Efisiensi Transportasi. Yang selanjutnya ada Hanifa dan Surahman yang berjudul Pengukuran Kinerja Green Logistik menggunakan model Green Score. Yang ketiga ada Kusumawati, Sugiharto, dan Haryanto 2020 yang berjudul Penerapan Green Logistik pada Transportasi Laut. Dan yang keempat, Purnomasri dan Handayani 2022 yang berjudul Analisis Emisi CO2 Sektor Transportasi Kabupaten Magetan. Dan yang terakhir ada Andarini Idris dan Aryusni 2024 yang berjudul Kontribusi Emisi Transportasi terhadap Peningkatan Gas Rumah Kaca pada Wilayah di Perkotaan. Dan selanjutnya ada kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran penelitian ini menyoroti hubungan antara green logistik dan pengurangan emisi transportasi di PT XYZ. Penerapan green logistik melalui efisiensi energi, optimalisasi transportasi, dan pengelolaan lingkungan yang diyakini mampu menekan konsumsi bahan bakar dan emisi. Emisi transportasi dipengaruhi oleh jumlah kendaraan, rute yang tidak efisien, dan juga penggunaan bahan bakar fosil. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa green logistik dan berkontribusi nyata dalam menurunkan emisi transportasi. Oleh karena itu, green logistik diposisikan sebagai variabel independen yang diuji pengaruhnya terhadap pengurangan emisi menggunakan analisis statistik. Selanjutnya ada metodologi penelitian yang waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini dilaksanakan selama 6 bulan, yaitu dari Januari hingga Juni 2025. Kegiatan penelitian meliputi tahap persiapan, pengumpulan data, pengolahan dan analisis data, serta penyusunan laporan. Penelitian dilakukan di PT SYZ, perusahaan yang bergerak di bidang transportasi dan distribusi. Lokasi ini dipilih karena tingginya aktivitas transportasi yang relevan dengan kajian green logistik dan pengurangan emisi. Yang selanjutnya ada jenis dan sumber data. Yang pertama data primer. Data primer diperoleh langsung dari PT SYZ yang berkaitan dengan aktivitas transportasi dan penerapan green logistik. Data dikumpulkan melalui kuesioner serta informasi operasional mengenai penggunaan armada, efisiensi rute, dan konsumsi bahan bakar. Data yang digunakan merupakan data 6 bulan terakhir untuk menggambarkan kondisi aktual perusahaan. Selanjutnya ada data sekunder. Data sekunder diperoleh secara tidak langsung dari buku teks, jurnal ilmiah, atau artikel penelitian dan laporan terkait green logistik serta emisi transportasi. Data ini digunakan sebagai dasar teori, referensi konseptual, dan pendukung analisis hasil penelitian. Selanjutnya ada populasi dan sampel data penelitian. Populasi penelitian mencakup seluruh aktivitas transportasi dan distribusi PT SYZ.
yang berkaitan dengan green logistik dan emisi transportasi sampel berupa data operasional dan data pelanggan selama 6 bulan terakhir yang dipilih menggunakan teknik propulsive sampling. Data yang dianalisis meliputi penggunaan armada, efisiensi rute, konsumsi bahan bakar, dan indikator pengurangan emisi. Selanjutnya ada data pelanggan. Data pelanggan diperoleh melalui kuesioner yang disebarkan kepada pelanggan aktif PT SYZ sebagai data primer penelitian. Kuesioner disusun berdasarkan indikator green logistik dan pengurangan emisi transportasi dengan pengukuran menggunakan skala Likert. Data yang terkumpul dianalisis untuk menguji hubungan antara penerapan green logistik dan pengurangan emisi transportasi pada PT SYZ. Selanjutnya ada variabel penelitian. Yang pertama variabel independen. Variabel ini dalam penelitian ini adalah green logistik yang dianggap mempengaruhi pengurangan emisi transportasi di PT SCZ. Green logistik mencakup praktik efisiensi energi dan pengurangan dampak lingkungan dalam aktivitas transportasi dan distribusi. Variabel ini diukur melalui indikator optimalisasi rute distribusi, penggunaan energi bersih, manajemen armada digital, dan juga green distribution. Selanjutnya ada variabel independen, variabel dependen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah pengurangan emisi transportasi Y yang dipengaruhi oleh penerapan green logistik di PT SYZ. Variabel ini mencerminkan upaya perusahaan dalam menekan dampak lingkungan dari aktivitas transportasi dan distribusi. Pengurangan dilakukan melalui indikator penurunan konsumsi bahan bakar, efisiensi penggunaan armada, penurunan intensitas emisi CO2, serta pengurangan jarak tempuh dan waktu perjalanan. Seluruh indikator diukur menggunakan skala Likert dan metode scoring. Data selanjutnya dianalisis secara statistik menggunakan Jamupi. Selanjutnya ada metode pengolahan dan analisis data. Metode pengolahan dan analisis data bertujuan mengolah data untuk pengujian hipotesis dan menjawab perumusan masalah. Penelitian data dari kuesioner dan operasional PT XYZ diolah secara sistematis melalui metode scoring dan analisis statistik menggunakan Jamuvi. Tahapan analisis meliputi pengkodean data, penghitungan skor, pengujian kualitas data, dan analisis hubungan antar variabel. Selanjutnya ada metode scoring. Metode scoring digunakan untuk mengubah jawaban responden pada kuesioner menjadi numerik sehingga dapat dianalisis secara kuantitatif seperti pada tabel berikut. Yang selanjutnya adalah kerangka pemecahan masalah. Yang pertama adalah identifikasi masalah, pengumpulan data, pengolahan data, analisis data, dan yang terakhir adalah kesimpulan dan saran. Hasil dari pembahasan. Profil perusahaan. PT SYZ merupakan perusahaan transportasi dan distribusi logistik yang berperan dalam mendukung kelancaran rantai pasok melalui pengelolaan armada dan kegiatan pengiriman barang. Tingginya aktivitas transportasi mendorong perusahaan untuk meningkatkan efisiensi operasional dan mulai menerapkan praktik green logistik seperti optimalisasi rute dan manajemen armada berbasis teknologi. Struktur organisasi PT XYZ terdiri dari direktur, manajer operasional, supervisor transportasi, staf administrasi, serta pengemudi. Sejak berdiri berbagai perusahaan distribusi skala lokal, PT XYZ terus berkembang dengan memperluas wilayah operasional, menambah armada, dan juga mengintegrasikan aspek keberlanjutan lingkungan. Yang selanjutnya ada bidang usaha dan kegiatan operasional. PT XYZ merupakan perusahaan jasa transportasi dan distribusi logistik yang melayani pengangkutan barang melalui distribusi darat. Kegiatan operasionalnya meliputi perencanaan rute, pengelolaan armada, dan juga pelaksana pengiriman sesuai jadwal. Perusahaan juga melakukan pemantauan aktivitas transportasi untuk menjaga efisiensi operasional. Dalam operasionalnya, PT XYZ mulai menerapkan praktik green logistik untuk meningkatkan kinerja distribusi dan mengurangi emisi transportasi. Selanjutnya ada aktivitas transportasi dan distribusi. Aktivitas transportasi pada PT SYZ meliputi pengiriman barang dari pusat distribusi ke pelanggan menggunakan armada darat sesuai rute dan jadwal yang ditetapkan. Perusahaan melakukan perencanaan rute serta pengawasan armada, konsumsi bahan bakar, dan juga waktu tempuh untuk menjaga efisiensi operasional. Selain itu, pemanfaatan teknologi dalam pemantauan dan pencatatan perjalanan diterapkan untuk meningkatkan efisiensi distribusi dan mendukung pengurangan emisi transportasi melalui praktik green logistik. Selanjutnya ada hasil penelitian. Hasil
Yang pertama adalah hasil analisis deskriptif. Analisis deskriptif menunjukkan bahwa penerapan green logistik di PT XYZ berada pada kategori baik dengan nilai rata-rata 162,0 dari 40 responden. Sementara itu, pengurangan emisi transportasi berada pada kategori cukup baik dengan nilai rata-rata 160,5. Hasil ini mengindikasikan bahwa praktik green logistik telah diterapkan secara konsisten dan diikuti oleh upaya pengurangan emisi meskipun masih perlu peningkatan pada beberapa aspek. Selanjutnya ada hasil scoring variabel green logistik. Berdasarkan tabel tersebut, indikator manajemen armada digital memiliki skor tertinggi, sedangkan indikator penggunaan energi bersih memperoleh skor terendah. Hal ini menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi lebih dominan dibandingkan penggunaan energi alternatif dalam penerapan green logistik di PT SYZ. Selanjutnya ada hasil scoring variabel pengurangan emisi transportasi. Berdasarkan hasil tersebut, indikator penurunan konsumsi bahan bakar memiliki skor tertinggi, sedangkan indikator pengurangan jarak tempuh waktu perjalanan memperoleh skor terendah. Yang selanjutnya adalah analisis statistik menggunakan Jamovi. Analisis statistik dilakukan menggunakan Jamovi terhadap data kuesioner dari 40 responden untuk menguji kualitas data dan pengaruh variabel green logistik terhadap pengurangan emisi transportasi. Yang pertama adalah hasil uji validitas. Hasil uji validitas dilakukan menggunakan korelasi Pearson dan dengan bantuan Jamovi. Hasil pengujian menunjukkan seluruh item pernyataan pada variabel green logistik dan pengurangan emisi transportasi memiliki nilai R hitung lebih besar dari R tabel serta sertifikasi di bawah 0,05. Dengan demikian, seluruh item kuesioner dinyatakan valid dan layak digunakan untuk analisis selanjutnya. Selanjutnya ada hasil uji reliabilitas. Uji reliabilitas dilakukan menggunakan metode Cronbach's-Alpha dengan bantuan Jamovi. Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel green logistik dan pengurangan emisi transportasi memiliki nilai Cronbach's-Alpha di atas 0,60. Hal ini menandakan bahwa instrumen penelitian reliable dan data layak digunakan untuk analisis selanjutnya. Selanjutnya ada hasil analisis pengaruh green logistik terhadap pengurangan emisi transportasi. Analisis regresi linear sederhana menunjukkan bahwa green logistik berpengaruh signifikan terhadap pengurangan emisi transportasi dengan nilai signifikasi lebih kecil dari 0,05. Hubungan yang bersifat positif menandakan bahwa semakin baik penerapan green logistik, semakin besar pengurangan emisi transportasi yang dihasilkan. Hasil ini menegaskan bahwa praktik green logistik berkontribusi nyata dalam menekan konsumsi bahan bakar dan emisi di PT XYZ. Selanjutnya ada pembahasan hasil penelitian. Berdasarkan hasil analisis deskriptif dan analisis statistik menggunakan Jamovi, penerapan green logistik di PT XYZ berada pada kategori baik dan berpengaruh signifikan terhadap pengurangan emisi transportasi. Manajemen armada digital dan optimalisasi rute menjadi indikator yang paling berperan dalam meningkatkan efisiensi kendaraan dan menurunkan konsumsi bahan bakar. Hasil regresi menunjukkan hubungan positif dan signifikan, sehingga semakin baik penerapan green logistik, semakin besar pengurangan emisi yang dihasilkan. Temuan ini sejalan dengan teori dan penelitian terdahulu bahwa logistik ramah lingkungan efektif mendukung operasional transportasi yang berkelanjutan. Kesimpulannya, yang pertama adalah penerapan green logistik di PT LCZ berada pada kategori baik berdasarkan hasil analisis deskriptif. Praktik yang paling dominan adalah manajemen armada digital dan optimalisasi rute yang meningkatkan efisiensi operasional transportasi. Yang kedua, pengurangan emisi transportasi dipengaruhi oleh efisiensi penggunaan armada, penurunan konsumsi bahan bakar, optimalisasi rute, serta distribusi yang lebih ramah lingkungan. Faktor-faktor ini berperan dalam menekan jarak tempuh waktu perjalanan dan emisi CO2. Yang ketiga adalah green logistik, berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengurangan emisi transportasi di PT SYZ. Semakin baik penerapannya, semakin besar pengurangan emisi yang dihasilkan. Secara keseluruhan, green logistik terbukti menjadi strategi yang efektif dalam mendukung pengurangan emisi transportasi tanpa mengurangi efisiensi operasional perusahaan. Saran yang pertama bagi PT XYZ disarankan meningkatkan penerapan green logistik khususnya pada penggunaan energi bersih, serta mengoptimalkan pemanfaatan teknologi, manajemen armada, dan rute secara terintegrasi untuk mendukung efisiensi dan pengurangan emisi. Yang kedua, bagi peneliti selanjutnya,
Penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel keberlanjutan lain seperti kebijakan perusahaan, biaya lingkungan, atau kendaraan listrik, serta menggunakan data jangka panjang dan metode analisis yang lebih beragam. Yang ketiga, bagi akademisi. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi referensi dalam pengembangan kajian green logistik dan mendukung penelitian lanjutan terkait strategi pengurangan emisi pada sektor transportasi dan rantai pasok. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.